Halo guys, hai Alpi. Ayo kita nonton Netflix. Sekarang Netflix sudah di video. Kecepetan bro. Orang tuh kalau di mana-mana endorse biasanya nyelip di tengah-tengah gitu ya. Ayo kita nonton. Mas, Aku suka Netflix. belum, Aku suka belum, Netflix. belum saatnya. Halo guys, welcome to Kiralitan Channel Excited. Bersama kami dua reviewer terkocak, terpopuler, terviral, terkecil. Apanya? Bersama saya Ika Dan saya Japra. apa ini kalau bukan di ADC? Ada apa di cacing? Ada anatomi yang jelas. Anatomi Lu cacing. tau nggak cara bedain kepala cacing sama ekor cacing? Gue tahu. Dikelitikin. Enggak, Kalau ada yang ketawa, nah itu palanya. enggak. Apa? Diinjek. Kan hancur. Kalau diinjek hancur. Terus cara bedain palanya sama Ntar yang ada belakang. suaranya, jangan injak, itu kepala. kan bahasa cacing dong. Gimana bahasa cacing kalau diinjak? Ada apa di sinema? Kayaknya masih sama dengan video kemarin ya. Jadi kita pakai aja intro dari video kemarin. Lampunya Ting! Ada orphan per skill. Anjing jelek banget itu anjing sumpah. Selanjutnya ada Invitation. Ini juga katanya film Ancur Waka Ding Ding. Nah, banyak sekali film Indonesia ya. Ada Mencuri Raden Saleh. Kayaknya ini masih bakal Lama panjang sih. ya. Ada Mendarat Darurat. Nah ini gue penasaran jujur mendarat darurat. Ya, ini film buatannya Panji ya. Kayaknya lucu deh. Bentar ini lampunya kok nggak ada merah-merah ya? Oh iya. Kurang Netflix gitu. Padahal kan aku suka Netflix. aku cinta Netflix tuh bukan tanpa alasan loh. Wes, karena Karena berlangganan Netflix tuh mudah, Pi. Berlangganan Netflix tahu nggak sih, Pi? Iya. Berlangganan Netflix sekarang beli paket langganan. lu tahu nggak sih Ger? Apa? Sekarang kalau kita mau berlangganan Netflix udah bisa dibeli di Alfamart tahu? Oh iya. Iya. Itu kan sebenarnya lain gua. Oh iya, apa sih itu cara langganan Netflix? Jadi kalau kita nggak punya kartu debit atau kartu kredit, kita tetap bisa langganan. Bisa dong. Kalau nggak punya e-wallet juga bisa langganan. Bisa lah, semuanya bisa. Tinggal ke Alfamart. Tinggal ke Alfamart, Mbak, aku mau nonton Extraordinary Attorney Woo di Wow, Netflix. mudah sekali ya. Pokoknya harus pakai helm tiap ADC dah. Ya udah kalau gitu, ayo kita berlangganan Netflix sekarang. Enggak, jangan. Nah, Pi, di Netflix juga ada Miracle in Cell Number 7 versi Turki. Itu juga nggak kalah bikin mewek. Coba lu nonton deh, sumpah. Yang baru tuh ada ini, Where the Crowded Sings. Seorang gadis rawa menjadi tersangka dalam pembunuhan seorang pria yang pernah dekat dengannya produser Lauren Levy. Gadis rawa tuh apa? Gadis rawa. Gadis yang tinggal di rawa apa? Gadis yang bentuknya rawa. Ini juga ada ini loh, ada Lara Ati filmnya Bayu Skak. Oh, udah ada. Udah ada. Tapi tadi di dekat udah sini ada. di bioskop sini belum ini. Sama Nokta Merah Perkawinan. Wah, Nokta Merah Perkawinan cukup penasaran sih gua karena itu sinetron. Seperti zaman dulu. Sekarang banyak banget film yang di ini ya, dibangkitin lagi ya. Iya. Lagi zaman gitu. Karena Nanti apakah mungkin produser udah kehabisan ide gitu ya? Remake. Iya kan kalau sinetron dibikin film lagi itu wajar kayak jadi pocong, mumun. Kenapa nggak bikin film yang baru aja gitu? Maksud gue yang fresh gitu. Masa Apa? di remake ntar kalau udah kehabisan nih sinetron zaman dulu, masa mau di remake Komunikata the Movie? Kan siapa tau Komunikata kan bukan Gong Show the Movie. Masa nanti ada yang kayak gitu? Gong Show kan acara bakat. Iya, makanya ntar kalau Masa dibikin film Gong Show? Komunikata masa dibikin film Komunikata? terlalu banyak yang nge-remake, ntar kalau habis idenya jadi. Nah, kita hari ini akan membahas film Miracle in Cell Number 7. Ditinggal tiba-tiba. Ini tuh film remake dari Korea. Iya betul. Ya kan? By the way, gue yakin sebenarnya kayak orang-orang tuh udah pada udah pasti pernah lah nonton film ini ya, karena film itu viral banget ya. Viral banget di Korea. Yang sedih banget gitu. Miracle in Cell Number 7 ini didirektori oleh Hanung Bramantyo. Dan cast-nya itu ada Vino Bastian, Indro Warkop, Tora Sudiro, Mawar Dejong. Di Netflix ada apa ya kalau hari ini? Kan masih baca guys. Nggak yang tiba-tiba masuk. Iya, bener kan kata lu tadi kita yang ini. Kayak gue tuh apa-apa tuh sekarang kayak suka banget gitu kayak buka Netflix soalnya Tiap hari gue Netflix. di HP gue ada 3 aplikasi Netflix.
Waduh. Karena gue secinta itu sama Netflix. HP lu 3. Satu, tapi ada 3 Netflix. 3. Iya. Waduh. 1 Netflix buat 1. Tapi tahu kadang tuh suka susah tahu. Case-nya itu ada Vino Bastian, Indo Warkop, Toro Sudiro, Mawar Dejong, Brian Domani. Bentar. Tadi lu kayak mau ngomong sesuatu tuh. Kok tiba-tiba ngomongin case ini? Nanggung. Enggak, gue penasaran tadi lu mau ngomong apa. Oh ya udah. Apa tadi? Aneh banget. Mau ngomong apa tiba-tiba jadi case-nya ada Brian Domani. Iya, aku tuh kayak kalau berlangganan Netflix dulu tuh suka bukan dulu kayak suka bingung gitu kan aku nggak punya kartu kredit. Masa apakah Netflix bisa dibayar pakai BPJS? Nggak bisa sih, belum bisa. Terus harus bayarnya pakai apa? Gampang. Pakai Alfamart aja. Nah, sekarang kan Bukan Netflix bisa bayarnya dibeli di pakai Alfamart. Lu dateng ke Alfamart. Oh, bisa sekarang belinya datang ke Alfamart. Bisa di semua gerai Alfamart ada, Bro. Lah, nggak yang tertentu aja. Misalnya Alfamart Ciwidey, Jupiter dan Merkurius. Jadi semua Alfamart bisa. Semua gerai Alfamart. Di depan rumah sini Bisa. di sana Bisa. Bahkan lu bisa beli di gerai Alfamart yang belum dibangun. Jadi lu bisa ngetek dulu, Bang, nanti kalau udah dibangun saya beli paket Netflix di sini ya. bisa. Bisa. Di Sri Lanka, Bisa kalau ada Alfamart. Korea Mart, Namanya Korea Mart, Alfamart beda jelas. Lu yang kagak-kagak aja. wah Netflix Netflix oke banget ya. keren. Netflix oke banget ternyata. Slogan ya. dulu dong, slogan Netflix. Streaming yang merah favoritku. Netflix memudahkanmu menonton film dan juga drakor. Udah. Itu dia slogannya. Oke, jadi kalau storyline Enak ya kerja gini doang. Orang-orang konten creator lain yang bikin konten endorse susah-susah nangis kali yang lihat kita ya. Kita masuk ke cerita dulu. Iya, iya. Ceritanya kurang lebih masih sama ya dengan video yang versi Koreanya. Oh iya. Jadi kayak ada seorang bapak yang punya kelainan mental bisa Iya. dibilang gitu. Punya anak. Punya yang anak. bernama Ika. Si Ika. Bapak Dodo ini punya anak bernama Ika. Dodo Rozak nama Dodo bapaknya. Rozak. Di mana suatu hari dia terlibat oleh suatu eksiden yang membuat Dia dituduh membunuh seorang Anak kecil yang bernama Melati. Melati. Nah, dari situ mulai berkembang ceritanya. Oke, kita masuk ke spoiler talk. Kalau buat kalian yang mau menonton film ini, pergi sana, jangan menonton, jangan lanjutin. Kemarin cuma diusir, sekarang udah mulai lu maki-maki. Emang di sini doang. Tapi setelah kalau kalian sudah nonton, Pelan-pelan ngomong. Tapi kalau kalian sudah menonton filmnya, kalau kalian kalau sudah kalian sudah menonton filmnya, balik Silahkan. lagi di sini nonton Iya. sampai habis biar etisnya jalan. Oh, langsung dibaik-baikin lagi seperti biasa. Aku tuh nggak suka kalau kamu selalu kasih tahu aku tuh cuma sukanya sama paket-paket Netflix, ada banyak paketnya. Oh iya, ada apa aja sih paket Netflix? Ada paket mobile yang harganya 54.000 per bulan. Oh iya. Itu buat nontonnya di HP. Oh, di HP doang, Jadi yo. buat kalian yang nggak punya TV atau Iya. nggak punya komputer atau nggak punya spanduk atau nggak punya cermin, Iya, atau yang nggak punya layar. layar, lampu tembak, Kalian cuma punya HP, atau kalian bisa. crossbow, kalian punya crossbow, kalian bisa. Crossbow. Orang nonton di crossbow tuh apa? Gimana? Nonton di busur panah tuh gimana? Kalian bisa beli paket mobile yang harganya 54.000 iya. per bulan. Per bulan. Ih, murah banget sekarang Murah mau nonton banget Netflix ya. kan? Apalagi lengkap banget, lu cari apa aja ada di situ. Iya, mending kayak Gue gitu. sekarang lagi nonton di Netflix itu film Mr. Bean, Man vs. Bee. Itu lucu banget terus nonton. Itu lucu banget. Ada drama Korea juga di situ. Ada, gua- Attorney. Extraordinary Attorney Woo. Attorney Woo. Nah, Gua nonton itu. paket basicnya itu 120.000. Paket basic ada juga Iya, ada paket basic 120.000. Ada paket juga standar yang 153.000 per bulan. Dan Nah. yang terakhir ada paket premium 186.000 per bulan. Oh, berarti kalau premium dagingnya wagyu ya? Iya bisa aja. Ini kan paket nonton streaming ya. Kok tiba-tiba ngomongin Wagyu? Ini kayak Dims the Meat Guy. Tapi lu tahu nggak sebenarnya gimana caranya beli paket di Alfamart? Oh tau lah. Gimana? Gue sehari beli 3 kali paket Netflix di Alfamart.
Nih caranya adalah ini kayak, caranya tinggal masukin kode di struk. Baca. Ini sebuah terobosan baru. Pertama Cara kita gini, kayak gini. Ini udah bridging, udah. Kalian mau tahu caranya berlangganan Netflix yang belinya di Alfamart? Caranya adalah baca sendiri ya. Setelah beli paket langganannya di Alfamart terus gimana? Nah. Tinggal masukin kode di struk ke website www.netflix.com.co, udah deaktif. www.netflix.com/kode. Udah aktif deh, buruan deh beli. Oh, jadi mudah sekali Mudah sekali ya? Kita tinggal ke Alfamart, pilih paketnya, kita masukin di kode, Iya. langsung aktif. Udah deh, kalian langsung aja Kalau mau langganan Netflix, nggak usah ribet-ribet lagi, nggak perlu mikirin aku nggak punya debit, aku nggak punya kredit atau GoPay atau OVO atau aku nggak punya BPJS. Kalian bisa karena langsung datang ke Alfamart. Mbak, aku mau langganan Netflix. Kata mbaknya, aku juga gitu. Alfamart belanja Jadi Netflix bisa. Kalian tolong tulis di kolom komentar. Aku Aku cinta Netflix. Gitu ya. Gitu. Kita masuk ke hal yang kita tidak suka dan hal yang kita suka dulu. Hal yang kita tidak suka, ada nggak hal yang lu nggak suka? Oke, dari gue dulu ya. Ya, lu dulu deh. Gue tadi udah minta tolong chat. Kita membahas hal-hal yang janggal dulu di film ini. Yang pertama, gue ingin membahas tentang fashion dulu dari sudut pandang wardrobe. Oke, gimana tuh? Digambarkan kan si bapak dan anak ini adalah orang yang miskin banget kan. Bapak itu cuma penjual balon. Tetapi somehow baju anaknya tuh bagus-bagus loh. Pakai pita, ke sekolah tasnya bagus anjing. Iya sih. Bagus itu tasnya tuh. Tasnya Barbie-Barbian yang belinya kayaknya di PI itu. Tapi menurut gua itu rada-rada wajar juga. Orang lu ingat gak balonnya harganya berapa? 95.000. Orang dia beli balon satu kali satu doang yang beli. Ya kan itu orang kaya aja belinya 95.000. Berarti kalau dia bisa jual 1.000 balon berapa 9 juta. berapa balon yang dia harus jual untuk membeli satu tas? Tes 55 juta. Iya. Wah, tas Hermes. Nah, itu dia. Itu yang pertama sih. Nggak tahu ya, kalau di mataku tuh agak off aja, tapi nggak mengganggu sih, nggak mengganggu banget, nggak mengganggu. Yang kedua, si bapak ini kan ceritanya Dodo Rojak. si Pak Dodo ini dia menjual balon ke rumah orang kaya buat pesta ulang tahun kan. Masa ada orang kaya beli balon sama abang-abang gerobak? Nah, itu dia. Iya kan? Iya. Itu dia. Maksudnya tuh nggak ada IO yang ngurusin gitu kan? Iya, orang betul, kaya loh ini. Orang kaya rumahnya gede loh, ada kolam renangnya. Masa beli balon di balon di abang gerobak. Udah gitu di hari pertama si Dodo datang, dia udah dituduh membunuh anjing. Iya. Ya kan? Tapi besoknya dia datang lagi mangkal di situ. Iya. Bukan buat jualan loh, dia cuma mangkal doang. Buat makan. Makan. Gimana caranya si Dodo Rojak ini dia kebetulan banget kayak perutnya kerucuk-kerucuk di depan rumah yang sama kemarin dia dituduh bunuh anjing. Nah, itu dia. Itu yang janggal. Udah gitu dia mangkal di situ, nggak ada yang ngusir dia. Padahal mamanya tuh tahu kalau kemarin dia ini yang ngebunuh anjing gua gitu. Iya. Nggak ada yang ngusir dia, nggak ada satpam, bahkan nggak ada pembantu untuk mengusir dia. Ya, itu yang kedua ya, kejanggalan kedua. Yang ketiga, anjingnya meninggal kan, terus sama Dodo mau dikasih balon. Dikasih balon dia kabur, lari. Ternyata kakinya keikat tali. Kesandung tali, terus kepalanya kebentur meja, tenggelam dia. Tapi tenggelam tuh posisi anak itu madap atas gini loh. Kayak masa ada orang kepentok meja doang meninggal anjing. Iya. Kalau misalnya jadi gue nggak jelas nih anak ini meninggalnya karena tenggelam atau karena kepentok meja. Iya. Kalau mau dibilang meninggalnya karena kepentok meja itu nggak masuk akal. Masa dok langsung meninggal? Mungkin udah kepentok meja dia pingsan terus kehabisan napas, tenggelam. Nah, kalau dia kehabisan napas, orang dia tuh begini, jatuh ke air dia begini loh, bukan begini. Bukan palanya di dalam air, palanya di atas. Iya. Nah, memperdebatkan cara jatuhnya nih jadi kita nih. Apakah dia sebenarnya meninggal karena penyakit
jantung dan diabetes melitus. Nah itu dia Kan, ya. jadi Tapi ada satu juga yang aneh dan ini gue ingatan gue agak-agak kabur juga ya, koreksi kalau gue salah. Jadi dia kan bilang kesandung tali, tapi pas dia jatuh ke kolam renang, seingat gue ya, koreksi kalau salah, kakinya keikat talinya rapi anjir, kayak keikat, katanya kesandung. Kok bisa keikat? emang nggak boleh kesandung yang keikat rapi? Ya kesandung aja, kesandung sama keikat kan beda. Tolol. Kesikat. Kesikat tuh apa? Kesandung dan keikat. Oh, ada kayak gitu ya. Gini kan, Oh, gitu. Oh, jadi pas mau jatuh ngikat simpul dulu kali ya. Jatuh. Sempet ya? Bisa. Sempet. Tapi itu iya sih, karena ikatan tuh terlalu rapi untuk orang yang kesandung. Iya. Selanjutnya yang gue catat di sini adalah si ikannya ini kan tahu bapaknya kan nggak pulang-pulang tuh semenjak hari itu. Iya. Dia ini tahu bapaknya itu lagi terjerat kasus karena dia menonton di TV tuh ada rekonstruksi. Ada reka ulang. Adegan pembunuhan kan. Di berita itu ada reka ulang adegan pembunuhan. Selama gua nonton berita, gua belum pernah lihat ada berita yang dari awal sampai akhir merekam reka ulang pembunuhan gitu loh. Oh. Kayaknya emang gue nggak tahu ya hukum, tapi gue nggak tahu apakah reka ulang pembunuhan itu apakah bisa direkam dan disebarkan di berita atau enggak, karena selama gue nonton di Indonesia gue belum pernah melihat ada satu tayangan khusus yang merekam adegan reka ulang gitu. Adanya coba ilustrasinya doang, bener-bener kata HS. Iya kan. Nah terus yang keempat, ada lagi yang aneh di situ. Masa rumah orang kaya yang segede-gede gitu kagak ada CCTV-nya? Nah itu bener. Iya kan. Sebenarnya itu juga agak ini sih, bisa diperdebatkan. Buktinya kemarin yang tembak-tembakan Bro, jangan dilanjutin sih. Atau ada CCTV-nya tapi dihack sama Bejorka. Bisa kan? Bisa jadi nggak terekam gitu. Oke, kita lanjut ke anehan yang berikutnya. Ke hal yang kita suka berikutnya. Ini tadi yang kayak lu bilang sih, fase di film ini terlalu cepat. Betul. Film aslinya. Sebenarnya nggak gini Ger. Menurut gua kita nggak bisa membandingkan film yang ini sama film yang Koreanya, karena ini menurut gua dari segi cerita juga ada beberapa yang adaptasi biar Indonesia banget gitu. Kayak yang jadi ustadz si Japranya, ada pengajian segala macem, ada paduan suara sholawatan kayak gitu-gitu. Jadi kayak enggak. Ini bukan membandingkan, tetapi kayak gue bukan membandingkan, tapi kayak apa ya? Gue bukan membandingkan, tapi kayak apa ya? Orang pikir itu HS kayak ngeripet-ripet, padahal gue ngeprank. Padahal lu ngeprank ya? Iya. Ketipu lu semua. Enggak sih, padahal gue lagi mikir sebenarnya apa. Enggak, iya, tapi enggak, bukan membandingkan, tapi kayak somehow di film itu face-nya tuh dibuat cepat. Iya. Misalnya kayak adegan, bahkan menurut gue cenderung kecepatan. iya, kayak adegan si anak kecil itu diselundupin di kue kan yang pertama. Di dalam kue itu. Habis didorong, terus tiba-tiba dia udah masuk aja di dalam. Abis adegan itu langsung cut, dia udah ada di dalam penjara gitu. Gua nggak tahu sih ini dia di cut adegannya yang sebenarnya ada atau emang ya cuman segitu doang. Tapi gua lebih berpositif thinking sebenarnya ini ada adegannya lagi, karena untuk menyelundupkan si anak sampai masuk ke si Kartika, sampai masuk ke apa namanya, lapasnya aja, sampai ke lapas kamar bapaknya, ke selnya itu harusnya tidak secepat itu. Dan kayak bisa dibuat momen, kalau di film aslinya itu momen gold itu. Iya, itu poin-poin penting itu. Poin-poin yang seru, kayak gimana cara tahanan membantu si bapaknya menyelundupkan anaknya, itu seru harusnya di situ. Nah, tapi ini menurut gue yang versi Indonesia ini kecepatan. Tiba-tiba dia udah ada aja di dalam sel itu. Jadi kita kurang dapat apanya ya? Kurang dapat keseruannya sih, iya. Adrenalinnya betul adrenalinnya. Itu. Terus yang aku catat selanjutnya adalah adegan penjara dibakar. Menurut gue itu juga aneh, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba si preman itu udah ngebakar penjara. Dia dapat api dari mana? Dia dapat bensin dari mana? Nah, dia dapat kuncir
kincir angin, puting beliung dari mana? Kalau motifnya sih sebenarnya cukup jelas, tapi kalau dia dapat alat-alatnya itu yang menurut gua tiba-tiba penjara itu terbakar aja udah gitu kan. Apalagi yang pas terakhir yang dia nyiram air ke si Denny Sumargo itu. Iya. Woi, itu masa nggak menyala apinya anjing? Iya. Bensin lo tuh disiram zeret Iya, gitu, iya. masa apinya nggak menyala anjir gitu kan? Itu harusnya nyala sih. Kayak itu air deh, nggak mungkin bensin beneran deh. Kan feeling gue ini. kan emang film ini. Emang film. Kalau itu bensin beneran. Ya kalau dia bensin beneran, dia di Sumargo itu film terakhirnya. Lah. Ya pasti air dong, Jing. Ini juga yang Alpi sempat bilang ada adegan kan. Iya, ini kan ada adegan Denny Sumargo ketiban lemari besi gitu kan. Terus dia kayak mencoba bangun. Tolong! Pingsan. Tolong! Ini lemarinya mencoba ini kan lemari yang ada di punggungnya. Terus tiba-tiba dia pingsan. Karena keberatan mungkin dan kayak kena asap atau mungkin tiba-tiba si Dodo. Bejorka Bejorka? Kok Bejorka tiba-tiba goblok banget. Si Dodo Rojak masuk. Pak Hendro. Akhirnya diselamatin lah sama si Dodo. Tahu nggak diselamatin apa? Nggak diangkat, didorong. Drak. Lah berarti enteng dong itu. Dan terlihat banget lemari itu sangat enteng, boy. Terlihat banget dari dorongannya si Vino Sebastian itu lemari itu enteng sangat sebenarnya. Enteng gitu. Kenapa Denny Sumargo yang seatletis itu tidak bisa mengangkatnya? Kan Denny Sumargo udah nggak main basket kali. Nggak ada hubungannya sama dia udah pensiun. Kan podcast dia sekarang. Tahu nggak kalau podcastnya Denny Sumargo katanya terkutuk. Twitter gitu. Itu inian konspirasi doang. Ya. Sambung-sambungin doang. Kebetulan doang itu. Buktinya Denny Sumargo sampai akhir selamat. Kan dia yang pembawa acaranya. Sampai akhir selamat. Dia kan pembawa acaranya. Di film ini Dia kan pembawa acaranya. By the way, kalau ada juga satu hal kalau yang lu sadari ketika adegan kebakaran itu, Iya. tidak ada sama sekali orang-orang yang berusaha untuk memadamkan api. Betul, malah pada lari. Malah semua pada lari. Padahal tuh api tuh bisa terbilang kecil loh. Iya. Nggak yang membakar satu gedung. Iya, Cuma satu sel doang. Iya. Satu sel doang terbakar, woy. Kayak itu tuh Bukan sel ya, itu apa ya? Kayak dapur dapur atau penyimpanan. Kayak itu diginin doang mati apinya di Iya, pakai mati. alat pemadam itu. Tapi nggak ada loh orang yang inisiatif untuk memadamkan api. Nggak ada anjing. Kenapa lu kesel ke gue, tolong. Ini menurut gue yang kenapa gue bilang adegannya kecepatan. Jadi ada abis anaknya diselundupin, masuk di dalam sel. Tiba-tiba cut si Tora Sudiro mau ngaduin itu ke ini kepala lapas. Itu menurut gue juga salah satu adegan yang menurut gue kayaknya itu sebenarnya ada adegan mereka berdebat dulu sebelum itu baru sih. Enggak, menurut gue tuh udah clear karena si Tora Sudiro kan bilang kayak kita tuh bisa dihukum kalau kayak gini. Makanya dia mau lapor, cuman tapi menurut gua kayak terlalu cepat. Jadi iya. dialog itunya harusnya ada dialog untuk berdebat dulu. Iya, harusnya ada dialog berdebat dulu tuh di situ. Tapi Tora Sudiro cuma bilang kita dihukum kalau misalnya kita masih menyimpan ini. Kalian gila. Terus dia langsung bangun. Karena kalau di film Koreanya mereka kayak sempat berdebat dulu. Iya, kan? kayaknya sih gitu. Seingat gua enggak tahu dulu. Iya. Lanjut ke adegan yang Tora Sudiro sedih, istrinya mau melahirkan. Iya. Terus dia akhirnya dikasih HP tuh sama si Ika buat telepon istrinya. Dan itu HP-nya HP istrinya kepala lapas loh. Kepala lapas tuh dia bilang gini kan si Tora Sudiro, hari ini istriku melahirkan, hari kelahiran istriku. Ini aneh banget sumpah. Terus udah akhirnya dapat tuh HP, dia telepon istrinya. Tiba-tiba istrinya yang di sana udah gendong anak, udah sehat anjir. Udah bisa berdiri. Udah sehat anjir, udah gendong anak gini. Orang mah kalau habis melahirkan diranjang lagi diinfus atau apa. Ini si Tora Sudiro bilang melahirkannya hari itu. Berarti harusnya dia masih dalam keadaan dirawat dong. Dan setauku anak itu nggak bisa langsung digendong nggak sih, kayak ditaruh di tabung gitu kan? Iya. Ada kan yang tabung-tabung anak bayi gitu kan? Secanggih apa itu rumah sakit sampai ibu-ibu baru ngelahirin hari itu juga udah bisa diri. Mungkin udah bisa pakai baju rapi kayak mau pulang anjir. Bukan pakai baju rumah sakit lagi, udah pakai baju kayak daster anjir. Kok bisa anjir? Kita positive thinking. Mungkin tuh udah disiapin anaknya tuh nggak lahir beneran. Kan emang film. Jadi aktor jadinya itu sebenarnya anak kecilnya itu. Emang iya. Pas adegan yang gabungan, yang pas si bapaknya itu di sidang di terakhir, yang adegan muter-muter gini tuh.
Itu gue nggak suka tuh gue pusing itu. Iya betul, itu juga terlalu muter. Harus 3 menit anjing muter-muter. Harusnya yang adegan di scene gabungan si anaknya dari masa depan itu yang pas bapaknya mau mengakui, menjelang bapaknya mengakui karena terpaksa itu kan demi menyelamatkan anaknya, itu harusnya still aja anjir. Still aja. Gue jujur kayak gue udah merasakan kesedihan, tapi ketika itu diputerin 360 derajat mual. Itu sayang banget. Padahal di kayak situ, naik wahana, sumpah. Padahal di situ si Vino Bastian ini udah all out banget. Iya. Si Mawar De Jongnya tuh wah gila sih. Iya, dia udah actingnya keren banget di situ. Iya. Jadinya salvo karena mual pengen karena tuh muter, dan gue pikir tuh bakal berhenti anjir, kayak enggak anjir sampai habis, sampai adegannya habis muter. Kalaupun mau dibikin muter itu menurut gue kecepatan pace-nya. Maksudnya putarannya kecepatan, kayak kurang slow gitu loh. Harusnya putarannya tuh 70 mil per kilo senti gitu. Hah? Apa? Ini loh, baik, begini loh, baik. Ini benih-benih jangan baik. Yang gue nggak suka yang terakhir adalah, entah ini perasaan gue atau enggak, gue nggak ngerti kenapa di semua adegan di sepanjang film ini itu dikasih back sound. Filmnya tuh kayak sinetron anjing jadinya. Iya. Kalau gue merasa ya, kayak telinga gue tuh nggak berhenti mendengar suara-suara musik, suara-suara. Tapi banyak juga yang berhasil bikin filmnya cuma jadi maksudnya kan berasa. Ada beberapa yang kudu di tone down, di slow, atau nggak ada backsound sama sekali, biar kita tuh bisa merasakan kesedihannya atau emosinya gitu kan. Coba lu bayangin misalnya adegan yang di pengakuan yang terakhir itu gak ada backsoundnya, tapi cuman adegan si Mawar De Jongnya sama si Vino Bastiannya nangis aja. Itu pasti nangis dalam sunyi gitu. Itu pasti lebih lebih ngena gitu kan, kalau di imajinasi gue. Iya. Tapi ya sebenarnya nggak terlalu mengganggu, cuman disayangkan aja. Iya, rada-rada kurang serk aja gitu ya. Sesudahnya udah sih, gue udah semua sih yang di sini dicatat. Ada nggak yang lu nggak suka lagi selanjutnya? Ini sih pengulangan lokasi sih yang terkesan memaksa. Lu inget kan ada bapaknya si Willy, bapaknya Willy itu yang mau jadi gubernur itu. Willy Kopamex. Bapaknya Melati. Willy Kopamex. Bukan, itu William. Bapaknya Melati kan ada adegan dia buka kain mayat tuh. Ngeliat anaknya. Itu sama persis sama tempat syutingnya yang Denny Sumargo buka kain mayat anaknya juga anjir. Iya, jadi ceritanya Denny Sumargo anaknya udah meninggal. Seolah-olah di universe Miracle in Cell Number 7 rumah sakit cuma satu itu doang. Bukan rumah sakit cuma satu. Cuma tuh maksudnya biar kru film itu sekalian gitu loh syutingnya. Kalau misalnya demi adegan 5 detik dicari set lain gitu kan, aneh kan. Jadi banyak biaya lagi. Ya sebenarnya memang nggak terlalu mengganggu, tapi kayak, ini kan yang tadi gitu, kayak. Bukan yang tadi, emang itu yang tadi. Bukan ini kan yang tadi, emang itu yang tadi. Oh, ada satu lagi yang off. Kan di awal-awal film ini tuh si Kartika yang dewasa menemui rekan-rekan bapaknya dulu di penjara kan. Kayak udah 17 tahun. Udah gitu. 17 tahun. Tapi kenapa case-nya tuh 17 tahun gak menua ya? Iya, cuma di Regen ditambahin uban. 17 tahun tuh waktu yang lama loh. Kalau pelihara ayam udah jadi bisnis anjing. Iya. Misalnya lu pelihara ayam 17 tahun udah gede anjing, udah jadi bisnis, udah jadi populer. Ayam, anak kalau 17 tahun jadi bisnis. Maksudnya gimana sih? Jadi peternakan. Nah itu benar. Kalau udah jadi bisnis itu aneh. Kalau gitu sekarang kita masuk ke hal yang kita suka. Tetapi sebelum kita masuk ke hal yang kita suka, aku cinta Netflix. Aku cinta Netflix. Berlangganan Netflix sekarang bisa di Alfamart. Yeah, Alfamart dan Netflix adalah idolaku. Yang pertama, hal yang gue suka adalah tentu saja cast-nya. Cast-nya tuh gila, kiss 100%. Iya. Gue suka banget. Jujur gue belum pernah jarang ngeliat acting Mawar De Jong sih. Tapi gue pas nonton ini kayak gila sih, bagus banget ya. Bagus. Dan juga representasi karakternya itu kita bisa melihat karakter Indonesia ini tuh di karakter Korea itu, ngerti gak? Jadi kayak mereka bisa merepresentasikan karakter Korea itu dengan baik gitu di film ini gitu. Walaupun sebenarnya ini bukan yang wah banget kayak hampir-hampir nyamain Koreanya, tapi untuk ukuran Indonesia ini udah bagus banget. Bener. Untuk ukuran Indonesia udah bagus banget. Dan gue tuh suka banget mereka tuh nggak try
so hard to be Korean gitu. Iya. Kayak mereka tuh kultur-kultur Indonesia yang dimasukin ke sini loh. Betul, kayak pengajian, Iya. sholawat. Bahkan kayak selnya itu dibuat se-Indonesia mungkin. Baju tahanannya, ruang polisinya. Kalau lu sadar Mencuri Raden Saleh itu tuh dibuat kayak Hollywood banget loh. Oh iya sih. Iya kan? Kalau ini enggak, ini tuh kayak bener-bener cita rasa lokal gitu. Kayak mereka juga syutingnya nggak maksa di Korea, syutingnya di Indonesia, ya kan? Kalau sadar bikin sekalian aja, bikin sequel. Yang paling gue suka di sini 3 sih. Yang 4 sih. Yang pertama si Kartika itu. Gila kecil-kecil gitu aktingnya bagus Sumpah, banget, anjir. Kartika ada di momen gue kayak masih biasa-biasa aja, biasa-biasa. Ada momen yang dia terakhir, yang 1, 2, 3, Bapak nggak muncul, Bapak. Itu dia nangis sampai bercucuran air mata. Di situ gue kayak bilang, anjing nih bocil. Keren banget sih. Keren banget. Dari actingnya. muka, dari ekspresi mukanya, dari dialognya. Iya. Wah gila sih. Itu kalau diasah terus, dikasih ya di sekolah-sekolahin acting gitu-gitu makin mantap udah gedenya, yakin. Bahkan anak kecil ini aktingnya lebih bagus daripada film-film yang kita tonton sering di film-film horor ya. Bahkan si Kartika ini actingnya yang bocilnya ini lebih bagus daripada Aktingnya yang ini Dukun Ular. Dukun Ular. Atau enggak aktingnya lebih bagus daripada ini. Seluruh pemain Walking Dead Tomate. Lanjut Vino G. Bastian. Gila, gue nggak tahu gimana caranya dia melakukan acting itu sih. Pas yang gue paling bikin 2 jam loh dia kayak gitu anjir. Dan pasti syutingnya. Ya kalau aslinya kan berapa hari tolol. Anjing. Tolol bener gede bilang 2 jam dia jadi kayak gitu. Dia berpendapat bahwa syutingnya juga cuma 2 jam anjing. Lah emang enggak. Lah tolol. Lah syutingnya berhari-hari lah Tot. Yang paling bikin gue merinding yang pas si Vino G. Bastian itu dia masuk rumah terus di rumah itu dia diganggu Mumun. Hah? Itu Mandra. Itu Mandra. Merinding. Pokoknya Vino tahun ini dia harus menang sesuatu, entah itu Oscar, Citra, Grammy. Ami itu musik ya? Oh, Ami musik ya? Enggak, M-nya kan movie. Akademi Movie Indonesia. Bukan tolong. Pokoknya Vino G. Bastian harus menang sesuatu lah. Penghargaan lah. Grammy, Ami, Citra, Dahsyatnya award. Dahsyatnya awards, menang semua anjing. Lu bawa pulang semua piala, Vino. Gila, lu keren banget anjing. Gila sih. Atau Nickelodeon Awards. Pokoknya Kenapa Nickelodeon Award goblok? Pokoknya Vino harus menang sesuatu aja. Iya. Keren banget sih di film ini. Pade Indro ya. Pade Indro gila. Gue tuh nggak ngerti gimana caranya dia tuh bisa membuat kita tuh merasa dia tuh bapak kita anjir. Iya. Iya kan? Selain karena dia memang udah bapak-bapak ya. Amin dari dialognya aja tuh bisa membuat kita nyaman gitu loh. Nyaman kayak Karena kan di sini dia posisinya tuh sebagai bapak-bapak yang sayang anak kecil sama dia akhirnya melindungi si Dodo ini kan. Iya, melindungi Dodo. Bener-bener dari kata-katanya dia, gesturnya dia membuat kita tuh merasa nyaman gitu loh. Kayak ya anjir dia tuh bapak gue banget. Kayak apakah dia bapak gue banget? Sebenarnya apakah dia bapak gue? bukan. Senior. Senior. Ada nggak acting orang yang gak lo expect pas di film itu? Wow. Ada nggak? Mawar Dejong. Mau Dejong ya? Karena gue belum jarang lihat dia di film, bahkan kayaknya gue belum pernah lihat film yang ada dianya kayaknya. Baru ini. Seingat gue sih. Dan gue yakin setelah ini kayaknya dia karir film itu bakal meroket sih kayaknya. Iya, Mawar Dejong menurut gue sampai kaget kayak gue jujur agak berekspektasi rendah ya sama film ini pas nonton karena takutnya kalau berekspektasi tinggi dan gue kecewa gitu. Tapi setelah gue tonton, wah gila. Mawar Dejong sama Vino, wah itu gila banget sih. Pas yang dia disatuin itu loh, yang si Mawar Dejongnya dari masa depan, terus si Vinonya dia lagi sidang gitu. Pas dia nangis keren banget itu. Not to mention cast-cast yang lain kayak Denny Sumargo. Iya, Denny Sumargo juga Keren mantep sih di Denny sini. Sumargo. Emang dia pengalaman aktingnya juga udah lumayan banyak ya. Even Jegel dan Indra pun yang jarang main film, maksudnya Ya dia juga Jegel sama Indra. Indra jegel satu orang. Even Jegel dan Indra pun, even Indra Jegel pun itu yang benar ya.
Even Satu orang dia. Rigen dan Indra. Nah, maksud lu itu. Maksud gue Rigen dan Indra pun yang selama ini cuma main cameo-cameo doang di film ini, mereka tuh oke anjir. Iya. Maksud gue kayak mereka tuh di film itu lucu. Mereka tuh yang meng-carry lucunya. Bahkan banyak banget dialog-dialog improve yang gue yakin tuh improve anjir, tapi masuk gitu. Pokoknya case-case-nya oke. Terus selanjutnya yang gue suka adalah Menurut gue dialog sih harus kita apresiasi sih. dialog banyak, gue rasa banyak yang improve, tapi beneran terlihat banget mereka tuh aktor profesional, bahkan improve pun tetap bisa dinikmati. Iya. Terutama yang banyak improve sih di komedinya ya, tapi yang khusus dialog yang bagian dramanya itu menurut gue cukup patut diapresiasi sih, karena bagus. Set juga oke. Mereka bisa menemukan penjara Iya. yang dengan pertahanan yang ekstra gitu, mantap sih. Meskipun gue sudah menonton versi Koreanya, tapi versi ini tuh nggak kalah membuat banjir anjir. betul. Sumpah, maksudnya kayak gue udah tahu nih ujungnya ceritanya tuh bakal gimana, scene-scene apa yang akan terjadi. Gue udah tahu, tapi gue tetap nangis anjing. Tapi ada satu yang menurut gue lu nggak expect sih. Apa? Itu Netflix bisa ngisi di Alfamart sekarang paketnya. Sumpah gue nggak expect Nggak expect banget kan? Sekarang Netflix bisa bayar di Alfamart. Iya. Kita tinggal pilih paket doang. Tinggal bilang, Mbak, di kasir Alfamart, Mbak, saya mau Bayar beli paket Netflix. Kita tinggal pilih paket doang, terus kita ke Alfamart. Iya. Terus kita habis itu Tinggal dikasih masukin kodenya. Kodenya di www.netflix.com/kode. Terus kode. Terus kita udah bisa langsung berlangganan Netflix. Iya, udah bisa nonton film-film dan drama-drama Korea keren di Netflix, coy. Kita nggak perlu kartu kredit sama kartu debit. Udah nggak perlu lagi sekarang, udah nggak zaman. Kita Alfa nggak perlu GoPay atau e-money. Nggak perlu. Dan semua ada di semua gerai Alfamart. Kita nggak perlu uang juga. Kalau itu perlu. Bahkan juga uang diperlukan untuk konten ini. Keren, halus tuh. Bener-bener kalau nggak masuk sini parah banget. Parah banget sih. Kita tuh kayak nomor 1 nggak sih kayak jualannya. Iya, Orang-orang nggak nge-skip loh. Jualan tercerdas sih ini. Geralditan aja, channel ini Geralditan M-nya ke Netflix kan? G-nya. Kalau gitu kita akan melihat dari sudut pandang seorang ahli. Dia adalah seorang pelajar yang bergerak di bidang nuklir. Film. Langsung aja kita panggilkan Film. Profesor S. Wah. Oh, gini. Tapi sebelum Profesor AS, gue ada juga yang masih gue Apa? suka. Oh, biar dia tinggal lompat. Dia di ujung. Biar kayak gitu dia tinggal keluar. Oh iya. Gimana Profesor S? Apakah ada sesuatu yang ingin lu bahas di film ini dari yang suka atau tidak suka? Dari yang tidak suka dulu mungkin. Dari yang tidak suka tentu banyak sekali cameo-cameo yang membuat salvo. Sumpah ini cameo ini lucu banget sih. Contohnya satu. Yang pertama ketika adegan rekonstruksi ulang, kan banyak jurnalis tuh foto-foto, oh ini adegannya. Ada satu fotografer muka yang lurus tapi kamera gini. Oh, iya. Terus ada juga di adegan pengadilan ketika si Dodo mau ngaku dia membunuh si Melati. Langsung ada penonton langsung bohong gitu. Oh, tangannya udah siap. Bohong, baru Karena udah tinggal. begitu, terus matanya gini, melihat ke Iya, arah kayak sutradara. Iya, kalau udah action, bohong. Bohong dia. Yang tidak suka itu aja sih, sisanya udah diwakilkan. Wow, kalau yang suka atau ada yang lu mau apresiasi dari film ini? Apresiasi itu pendalaman karakternya si Dodo. Selama aku kuliah dan lulus di perfilman, salah satu karakter yang paling susah untuk di actingin atau diperankan itu adalah karakter dengan keterbelakangan mental ataupun mental health gitu. Dan yang sangat mencolok di film ini adanya art movement. Nah, ini muncul lagi nih istilah-istilah. Tiap video Harus ada pokoknya. Ada satu Istilah-istilah art movement. Apa kayak itu art movement? Itu punya istilah lain yaitu orbit, di mana kamera itu akan mengelilingi karakter untuk mendramatisasi sebuah scene. Oh, yang tadi gua bilang, pengen bikin ulta. Bikin dramatisasi. Tapi apakah menurutmu di film ini itunya kebanyakan atau enggak? efektif apa enggak? Ketika adegan si Dodo dia gambar kolam di penjara itu, art movementnya kebanyakan. Jadi dia sebelum ditaruh ke kanan, terus tiba-tiba ke kiri lagi, terus ke kanan lagi. Oh, yang dia dikelilingin sama teman-temannya, Yang sesama tim. mau latihan. Latihan sebelum sidang itu Iya. Itu kebanyakan ya. Udah, ada lagi? Itu aja sih.
Itu aja sih. Oke, kalau lu ada yang mau tambahkan? Cukup deh ya, kayaknya yang itu juga ntar biar mereka pada nonton sendiri dah, biar Kalau pada itu- mereka nikmatin sendiri. Kita langsung masuk ke rating. Kalau gue mau kasih rating ini 7,5. Enggak deh. Berapa ya? Aku kasih 7,5. Kenapa aku kasih 7,5? Fasenya terlalu cepat. Karena aku nonton ini tuh ekspektasiku tentu film aslinya. Beberapa itu emang kayak tek nggak mulus. Apalagi di adegan si melatinya meninggal itu menurut gue terlalu ngada-ngada gitu, terlalu ngarang. Karena anak kecil kepleset, kepalanya kepentok meja, mati tenggelam, terlalu dibuat-buat aja. Tetapi itu nggak mengganggu cerita, nggak mengganggu aku menikmati film ini tuh. Ditambah adegan terakhirnya yang gue pikir gue nggak bakal nangis. Gue waktu datang gue bilang, masa sih gue nangis? Orang gue udah nonton filmnya, orang gue udah tahu ceritanya gimana, tetapi masih bisa sampai sampai gitu aja, masih bisa nangis gitu. Gue dan gue paham akhirnya kenapa gue bisa menangis. Bukan karena ceritanya, sesimpel karena acting pemainnya semua itu terlalu indah gitu sih. Makanya gue kasih 7,5 tuh, 7-nya tuh actingnya deh, setengahnya itu the whole movie gitu. Itu sih. Gua 8 sih. Harusnya ini bisa gua kasih 9. Tadinya gua mau ngasih 9, tapi jadi gini, gua nih awal nonton ini gua berekspektasi sangat-sangat rendah. Gua mau kayak ya udahlah, gua nggak usah mikirin yang Korea gimana terus gua banding-bandingin, nggak usah, karena gua ya udah ini gua mau lihat gimana si Hanung Bramantyo bikin film ini kayak gitu. Terus pas gua nonton di adegan-adegan awal itu bagus banget. Jadinya gue yang tadinya nggak berekspektasi rendah ketika adegan-adegan perawalan itu, gue jadi berekspektasi tinggi lagi terhadap ke tengah dan juga ke akhir filmnya. Itulah kenapa gue jadi kayak anjir bagus nih, bagus. Wah makin bagus dong, harusnya nanti yang ada scene-scene yang kayak di Koreanya. Nah jadi kepikiran lagi tuh. Jadi kayak padahal kagak mau kepikiran itu, tadinya kayak ya udah mau nonton aja, tapi gara-gara itu jadi kepikiran. Nah, abis itu kebanting lah di tengah-tengah sama pace yang menurut gua terkesan terburu-buru, dicepetin dan seperti tidak rapih gitu. Yang pas adegan menyelundupkan sampai ke pace ketahuan sama si kepala sipir sama si Denny Sumargo itu bahwa anaknya itu ada di dalam selnya itu. Itu yang gua nggak suka. Tapi gua tadinya itu kalau akhirnya juga gue jelek, menurut gue nggak sedih dan nggak bikin hati gue tergedor ya. Gue udah mau nulis roastingan banyak itu, tapi nggak taunya endingnya, wah gila endingnya, dibantai lagi dengan hal-hal yang mantap dan bagus. Ditambah ya memang mumpuni banget sih actingnya Vino, dan gue nggak expect juga actingnya Mawar De Jong sama yang jadi Kartika kecil itu. Wah gila, film ini secara keseluruhan bagus. Aku mau tambahin satu lagi. Kenapa aku juga kasih 7,5? Karena ada adegan drop sigh. Ada beberapa adegan drop sigh gitu. Karena mungkin di sini tuh banyak banget komika kan. Jadi ada adegan yang udah lagi serius tiba-tiba drop sigh. Contohnya satu yang aku kasih satu aja ya. Pas terakhir si bapaknya udah mau dieksekusi mati kan. Terus sebelum pergi si Indro panggil dulu, pelukan, perpisahan, dia nulis di baju. Itu lagi sedih-sedih banget tuh. Si Indro juga dialognya lagi bagus-bagusnya tuh. Tiba-tiba di drop sigh, dijatuhin dengan tolong dong ejain ini gimana? S. Itu menurut gue drop sigh, boy. Dragging dan itu unnecessary, nggak penting. Air mata tuh udah di sini, masuk lagi anjing. Sumpah. Itu kayak adegan tuh menurut gue nggak penting banget. Kayak itu udah mau jatuh air mata, dan di situ tuh momennya tuh bagus banget. Kenapa harus dijatuhin dengan adegan kayak gitu gitu. Kalau nggak ada komedinya selipan itu, mungkin itu bakal jadi salah satu adegan yang gold juga, emas. Yang mengenang di hati ya. Iya, karena itu udah bagus banget anjir. Jadi kayak film itu kayak sering kali, beberapa kali tuh kita tuh udah kayak tiba-tiba langsung drop sigh, dikasih komedi lagi gitu. Itu kalau gue itu sih. Kalau Anda rating 8 sih. Jadi walaupun ini istilahnya remake dari Korea, cuma unsur-unsur budaya yang diimplementasi itu masih memberikan kesan ini kayak film baru lagi. Betul. Dan memang kayaknya kalau Hanung tuh
bikin ayat cinta kan ya? Iya. Memang kayaknya Hanung. Kalau Hanung sih emang spesialis film-film drama mewek gitu. sama masukan unsur-unsur agama di film kayaknya Hanung memang bagus ya. Iya. Di sini juga kan unsur agamanya menurut gue cukup banyak. Ada satu yang menurut gue punchline terbagus. Itu punchline dia. terbagus di film ini. Gue lupa. Iya ini untung inget nih. Iya. Ada menurut gue ini punchline terbagus, komedi terbagus. Jadi ada dia si Brian Domani kan bilang ada kan si anaknya si Kartika kan ketahan di sel gak bisa pulang karena acara yang tadinya itu udah keburu kelar, yang tadinya si anak itu datang bareng-bareng sama panti asuhannya itu kan. Si Brian Domani dapat kabar, bentar mau ada acara keagamaan lagi nih. Inilah berarti saatnya nih kita pulangin si Kartika kecil itu kan udah diselundupin pakai baju laundry ya kan, diselipin di keranjang laundry. Pas dibawa ternyata acaranya Buddha, goblok. acara meditasi Buddha. Itu lucu banget anjing. Itu lucu banget sih. Iya, lucu banget. Itu pecah banget anjing. Pecah banget, gue ketawa, ngakak banget di situ anjing. Sama ada satu kejanggalan yang juga gue lupa bahas. Apa? Yang di terakhir-terakhirnya pas mereka si Kartikanya mau naik balon, kan si Kartikanya itu pementasan lagi kan. Ya Itu sholawat sih, kayak sholawat gitu lah. Terus nari-nari, terus diculik dari belakang kan dia. Nah, somehow dia diculik dari belakang gitu sama inmate-nya itu. Gak ada yang sadar kalau dia tuh hilang di panggung. Padahal bajunya tuh hitam sendiri. Iya benar. Bajunya hitam sendiri loh. Iya benar. Dia diculik dari panggung, nggak ada yang sadar dia hilang gitu. Semuanya masih kayak menikmati aja sambil nangis gitu. Itu sih yang agak janggal gitu. Ya udahlah, terima kasih buat semua sudah menonton. Gue yakin filmnya ini tayangnya bakalan panjang umurnya karena hari ini aja teater di Sumarekon itu. Dan dia udah kalau nggak salah udah banget. 2 juta ya, udah 2 juta penonton ya. Udah 2 juta. Gila. Keren. Kalian juga udah tahu kan film yang udah nonton film Koreanya kayak udah tahu ceritanya. Iya. Gak usah takut kena spoiler gitu. Iya, Ya kalau kan? ini nikmatin aja sih filmnya. Nikmatin aja. Karena menurut gue di film ini tuh kita tuh membayar untuk bener-bener kayak melihat acting. Kayak kita tuh lagi ke sebuah pementasan seni. Iya betul. Kita udah teatrikal gitulah. Kita udah tahu ceritanya, tetapi yang kita nikmati itu bukan ceritanya, tetapi setnya, lokasinya, dan acting pemainnya gitu. Bener-bener mahal. Pokoknya mahal banget deh mereka itu. Iya. Ya seperti itulah, silakan kalau yang udah nonton silakan tulis kolom komentar di bawah sini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar seperti apa tentang film ini, dan silakan kalian juga kalau ingin misalnya ada hal-hal yang ingin kalian request film apa berikutnya atau misalnya kalian ingin membeli Netflix, kalian bisa ke Alfamart ya kalau mau beli paket Netflix sekarang. Apalagi Netflix banyak paketannya. Banyak paketnya, ada paket mobile, basic, standar dan premium. Semuanya bisa kalian beli di Alfamart. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Iya betul. Di kita mah kalau product placement banyak bonusnya ya. Banyak bonusnya. Terima kasih, sampai bertemu di semoga kita bisa bertemu di Mendarat Darurat kalau filmnya belum habis. Iya. Atau mungkin di akhir bulan ini kita bertemu di Jailangkung Sandekala. Oh, akhir bulan ini ya. Akhir bulan ini Oke, tanggal oke. 23. Sampai bertemu di ADC berikutnya. Bye bye.